Ikut lagi. Aman, siap-siap semua. Kondisi gimana? Sehat? Timnas Indonesia akhirnya memasuki fase penting dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Hari ini, skuad Garuda resmi terbang menuju Arab Saudi untuk memulai perjuangan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dengan doa dan harapan dari seluruh rakyat Indonesia, 11 pemain dilepas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA980 yang lepas landas pukul 11.50 WIB. Suasana keberangkatan penuh semangat, seolah menjadi simbol awal perjuangan berat namun penuh keyakinan bahwa Garuda mampu menorehkan sejarah baru. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, yang turut mendampingi rombongan, menjelaskan bahwa dari 28 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert, baru 11 pemain yang berangkat bersama dari Jakarta. Mereka antara lain Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Eki Maulana Fikri hingga sang kapten Jordi Amat. Kehadiran para pemain pilar dari kompetisi domestik menjadi fondasi awal sebelum seluruh skuad berkumpul lengkap di Jeddah. Namun, perjalanan para pemain Timnas Indonesia kali ini tidak dilakukan serentak. Beberapa nama lain dijadwalkan datang terpisah dari berbagai penjuru dunia. Dari Bangkok ada Tom Hae, Mark Klok, Eliano Reinders, dan Beckham Putra yang baru saja memperkuat Persib Bandung di ajang Liga Champions Asia 2. Striker Ramadan Sananta juga langsung terbang dari Malaysia setelah membela DPMM FC. Tidak berhenti di situ, sejumlah pemain yang berkarir di Eropa pun akan langsung menuju Arab Saudi. Nama-nama seperti Calvin Verdong, Nathan Cho Aon, Sandy Walsh, hingga Jay Itzes dijadwalkan tiba secara bergelombang menambah warna internasional dalam skuad Garuda kali ini. Komposisi ini membuktikan betapa luasnya jaringan pemain Indonesia yang kini merumput di berbagai belahan dunia. Kabar gembira juga datang dari sektor penjaga gawang. Dua kiper andalan, Emil Audero yang bermain di Inter Milan dan Martin Paes yang merumput di Major League Soccer sudah dipastikan bergabung pada 5 Oktober mendatang. Kehadiran keduanya jelas menambah kepercayaan diri skuad, mengingat kualitas mereka yang sudah teruji di level tertinggi kompetisi dunia. Di sisi lain, pelatih kepala Patrick Kluivert bersama jajaran stafnya sudah lebih dulu tiba di Arab Saudi beberapa hari lalu. Kluivert menyiapkan agenda padat bagi para pemain, dimulai dari tes medis pada Jumat 3 Oktober sebelum berlanjut ke latihan intensif. Fokus utama mereka adalah pemulihan kondisi fisik para pemain yang menempuh jarak jauh, sekaligus membangun kembali chemistry di lapangan. Tidak bisa dipungkiri, perjalanan Timnas Indonesia kali ini penuh tantangan. Mereka tergabung di grup B bersama dua kekuatan besar Asia, yakni Arab Saudi dan Irak. Arab Saudi, yang sudah berulang kali tampil di Piala Dunia, dikenal dengan disiplin permainan serta kualitas individu yang merata. Sementara Irak, dengan gaya bermain keras dan penuh determinasi, juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun semangat Garuda tidak pernah padam. Hasil uji coba pada FIFA Matchday September 2025 menunjukkan sinyal positif. Indonesia menang telak 6-0 atas Taiwan, lalu menahan imbang Lebanon 0-0. Meski masih ada pekerjaan rumah, performa ini memperlihatkan potensi besar jika skuad mampu menjaga fokus. Keberangkatan kali ini pun menjadi sorotan besar publik sepak bola nasional. Ribuan doa dipanjatkan agar Timnas Indonesia mampu tampil maksimal. Optimisme semakin tinggi karena komposisi pemain kini jauh lebih matang. Kombinasi antara pengalaman pemain lokal, ketangguhan pemain diaspora, serta tambahan tenaga kiper kelas dunia membuat Garuda punya senjata untuk menghadapi tekanan besar di Arab Saudi. Selain itu, PSSI yang dipimpin Erick Thohir juga memberi dukungan penuh. Kehadiran Erick dalam berbagai momen penting menunjukkan keseriusan federasi dalam memastikan persiapan tim berjalan lancar. Meski jadwal pertandingan di Arab Saudi menuai kritik karena dianggap menguntungkan tuan rumah, Timnas Indonesia tetap memilih fokus pada persiapan teknis dan mental. Pertandingan pertama melawan Arab Saudi pada 8 Oktober 2025 akan menjadi ujian sesungguhnya. Partai ini tidak hanya penting secara hasil, tetapi juga sebagai tolak ukur sejauh mana Timnas Indonesia bisa bersaing dengan raksasa Asia. 3 hari kemudian, Garuda akan menantang Irak yang juga dikenal sebagai lawan tangguh dengan sejarah panjang di kompetisi Asia. Masyarakat Indonesia kini menunggu dengan penuh antusias. Apakah skuad Garuda mampu membalikkan semua keraguan, melawan tekanan dan mengejutkan Asia?
Ataukah pengalaman Arab Saudi dan Irak masih terlalu sulit untuk ditaklukkan? Yang jelas, keberangkatan hari ini adalah langkah awal menuju mimpi besar. Mimpi yang selama ini hanya menjadi harapan, kini perlahan terlihat lebih nyata. Dengan persiapan yang matang, dukungan penuh rakyat Indonesia, serta keyakinan yang tak tergoyahkan, Timnas Indonesia siap terbang lebih tinggi. Inilah momen yang bisa menjadi sejarah baru. Dan perjalanan itu dimulai dari keberangkatan hari ini menuju Tanah Arab. Keberangkatan Timnas Indonesia ke Arab Saudi bukan hanya sekedar perjalanan tim menuju laga penting. Di balik itu, ada satu kekuatan besar yang menyertai mereka, yaitu dukungan tanpa henti dari jutaan pendukung Garuda di seluruh penjuru negeri. Sejak pengumuman skuad resmi dirilis, euforia sudah terasa. Dukungan terus membanjiri media sosial, dari ucapan selamat hingga doa agar perjalanan para pemain dilancarkan. Begitu rombongan pertama dilepas dari Bandara Soekarno-Hatta, suasana makin hangat, foto dan video keberangkatan para pemain langsung viral, menandakan betapa masyarakat menaruh harapan besar pada skuad kali ini. Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional bahkan menyebut energi para pemain semakin terasa ketika tahu mereka tidak berangkat sendirian. Meski hanya 11 pemain berangkat lebih dulu dari Jakarta, namun mereka tahu di belakang ada jutaan supporter yang mengawal dengan doa. Sementara rombongan lain yang datang dari Bangkok, Malaysia, hingga Eropa pun merasakan dukungan yang sama. Dukungan itu tidak hanya hadir dalam bentuk sorakan di stadion. Banyak cara kreatif dilakukan masyarakat untuk menunjukkan cintanya. Di media sosial, tagar seperti hashtag Garuda Mendunia dan hashtag Kita Garuda terus bergulir. Bahkan ada komunitas supporter yang menggelar doa bersama di masjid, gereja, hingga balai desa, mendoakan keselamatan dan kemenangan skuad Garuda di Tanah Arab. Para perantau Indonesia di Timur Tengah pun berjanji akan hadir langsung di stadion. Mereka tidak ingin Garuda berjuang sendirian di tengah dominasi tuan rumah. Kehadiran bendera merah putih di tribun diharapkan bisa menjadi suntikan moral yang sangat berarti ketika pasukan Kluivert menghadapi tekanan Arab Saudi dan Irak. Bagi para pemain, dukungan seperti ini punya arti mendalam. Jordi Amat pernah menegaskan, setiap kali mendengar lagu Indonesia Raya dikumandangkan, ia merasa ada energi luar biasa yang mendorongnya untuk memberikan segalanya di lapangan. Hal serupa juga dirasakan Egy Maulana, yang menyebut bahwa semangat supporter adalah alasan utama dirinya tidak pernah menyerah dalam pertandingan. Perjalanan Timnas Indonesia memang penuh tantangan. Arab Saudi dengan segala pengalaman dan kekuatan, serta Irak yang dikenal keras dan penuh determinasi, jelas bukan lawan mudah. Namun dukungan yang begitu masif dari publik menjadi modal yang tak ternilai. Bahkan saat latihan perdana di Jeddah nanti, para pemain diyakini sudah bisa merasakan getaran semangat dari tanah air. Supporter Indonesia memang punya tradisi unik, dari koreografi bendera raksasa, chant lantang, hingga lagu-lagu penyemangat yang selalu dinyanyikan, semua menjadi simbol bahwa perjuangan ini bukan milik 28 pemain saja, tetapi milik seluruh bangsa. Kini, mata publik tertuju pada laga pembuka melawan Arab Saudi pada 8 Oktober 2025. Jika Garuda bisa mencuri poin, atmosfer dukungan pasti akan semakin membara. Dan saat berhadapan dengan Irak 3 hari kemudian, kepercayaan tim diyakini sudah berada di level tertinggi. Bagi masyarakat, apapun hasil yang nanti diraih, Garuda tidak pernah bertarung sendirian. Ada satu bangsa yang berdiri di belakang mereka, percaya bahwa Indonesia bisa mengukir sejarah baru.